Yo, harus balik lagi sama gue di channel Bram Martin. Salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate sesuai janji gue yang udah gue lakukan voting ya di satu hari yang lalu. Ini ada sekitar 684 vote ya. Yang terpilih terbanyak itu Sen, 45%-nya itu pilih Sen. Jadi hari ini saya akan mengupdate Sen ya, kemudian disusul BNB, Theta dan Uniswap ya teman-teman ya. Jadi disclaimer juga teman-teman ya. 4 koin yang biasa saya tampilkan untuk kalian voting itu bukan koin-koin micin gitu ya, atau koin-koin yang market capnya kecil ataupun yang baru muncul di PancakeSwap ya, enggak ya. Jadi banyak juga ada beberapa orang yang komen tolong dong bahas koin ini koin itu gitu ya. Jadi enggak ya, jadi memang saya fokusnya ini untuk memberikan kalian outlook, gambaran khususnya untuk koin-koin yang market capnya sudah besar gitu ya, dan terutama masuk top 100 urutan ranking dari coin market cap teman-teman ya. Jadi itu ya, jadi acuan saya untuk memberikan beberapa pilihan ke kalian 4, terus kalian bisa pilih satu yang paling banyak votingnya, akan saya bikinkan outlooknya atau analisa dari saya pribadi ya. Tentunya juga disclaimer, ini adalah sebuah outlook yang saya sharing ya ke kalian. Kalian tetap aja harus dior lagi analisa kembali ya sebelum kalian make decision untuk melakukan transaksi atas trading di akun kalian masing-masing. Oke guys ya. Jadi langsung aja tanpa basa-basi kita lihat untuk Sen juga ya. Sen ini sendiri sekarang ini ada di ranking 38 ya, Sandbox. Kemudian kita lihat untuk Twitter resminya Sandbox ya, yang sudah verify tentunya. Dia memang sudah ada yang namanya terus melakukan update-update ya. Seperti ini ada Alpha Season 2 dengan beberapa kelebihannya. Salah satunya itu yang sudah available di macOS teman-teman ya. Kemudian dia terus melakukan pengembangan ya, seperti beberapa avatarnya lah, Land City-nya ya, dan juga yang kemarin saya lihat juga mereka ini ataupun bisa juga untuk help Ukraina gitu ya, donasi nih ya, bisa juga nih ya. Kemudian juga terus melakukan partnership. Jadi memang istilahnya Sandbox ini benar-benar aktif ya, jadi bukan kaleng-kaleng. Makanya Sandbox ini bisa menjadi salah satu koin yang bisa kalian pertimbangkan ya. Mungkin bisa saja untuk kalian tradingkan ataupun mungkin kalian bisa investasikan gitu ya. Tentunya balik lagi keputusan kalian di tangan masing-masing. Kalian harus dior lagi, baca-baca dulu ya, biar benar-benar tahu ya sebelum kalian memutuskan pilihan kalian. Oke. Jadi langsung aja kita pergi ke price actionnya atau technical analisanya ya. Jadi kita bisa lihat nih, terakhir dia hit di ATH-nya itu di bulan November 2021 sampai di 8,48 dolar nih ya. Dia sampai situ guys. Mantep ya. Sen ngepamnya gila-gilaan waktu itu ya. Bener-bener ngepam gila-gilaan. Terus dia perlahan mengalami penurunan. Jadi memang downtrend ya. Kalau misalkan kita sekilas lihat itu downtrend ya. Ya, dia membentuk ini dari high, lower high, lower high, low, lower low, lower low ya. Cuman kita bisa lihat untuk terakhir kalinya ya, dari lowest point sebelumnya dia tidak create ataupun belum create yang namanya lower low ya. Jadi kalau misalkan downtrend itu memang pastinya seperti tangga turun gini ya, harusnya dia seperti ini, ternaik lagi turun lagi ya. Jadi memang untuk Sen ini masih tertahan di lowest point sebelumnya atau di sekitar area 2,7 2,8 dolar, sekitar area itu. Dan kita bisa melihat juga ya potensinya ini membentuk yang namanya double bottom. Ada potensi ada nggak? Ada yang nanya potensi ada, double bottom gitu ya. Dan kalau misalkan saya tandain juga ya, di area sini ya memang sebelumnya ini berfungsi sekali untuk menjadi resisten juga, dan sekarang menjadi support gitu nih di area sini sekitaran 2,7 2,8 dolar, sekitar range area itu ya. Untuk jangka pendeknya harus diperhatikan lah ya. Kemudian untuk kalau misalkan dia memang benar-benar potensiali double bottom dengan neckline-nya di sekitar area ini teman-teman. Nah, di sekitar area ini ya, kemudian saya tandain atau highlight lagi dengan rectangle ya. Nah, ini ya di sekitaran 4,7 dolar, sekitar area itu ya. Karena memang kita bisa lihat sebelumnya ini juga berfungsi sekali yang namanya kita lihat menjadi support and resistance untuk si Sen ini sendiri. Jadi kalau misalkan dia benar-benar confirm untuk double bottom ya, kemudian dia going up ya, area neckline-nya itu di kisaran sini yang tadi sudah saya infokan ya. Kemudian kalau misalkan kita tarik Fibo dari time frame daily-nya, dari swing high-nya dia ke swing low-nya dia yang terakhir teman-teman, maka kita akan mendapati beberapa area atau rasio ya dari tarikan Fibo pasti terdekat di retracement 0,2 atau sekitaran 3,16 dolar, di mana sekarang ini dia masih struggling. Kita bisa lihat ya,
dia ini clearly benar-benar struggling ya, dia masih struggling di sini. Ya kalau misalkan dia mampu break ya pasti next lagi di retracement 0,3 atau di sekitaran 3,48 dolar. Next lagi di 50%-nya atau 0,5 itu di kisaran 3,74 dolar. Next lagi di 4 dolar, next di 4,38 dolar atau retracement 0,78. Ya, tentu diperhatikan beberapa area-area ini ya, next target atau beberapa target untuk terdekat dari Sen sebelum dia akan testing di neckline-nya dia. Oke, dari neckline double bottom. Ya, tentu yang harus diperhatikan sekali untuk jangka sekarang ini mungkin ya saya akan infokan atau rectangle-kan lagi di sekitar retracement 0,6 sampai di sekitaran atau mendekati retracement 0,5. Nah, di situ juga ada EMA 34 dan 55 atau garis warna merah dan biru juga ya. Jadi itu area next lagi yang harus kita perhatikan. Di antara beberapa golden ratio ya concernnya mungkin di area situ karena memang pertama golden ratio, kedua ada EMA 34 dan 55 di area situ. Jadi memang untuk benar-benar lebih berhati-hati jika memang si Sen ini mengalami kenaikan ke area situ atau testing di area situ. Ya, teman-teman harus berhati-hati. Karena memang kalau misalkan dia reject di sekitaran area ini ya berpotensi yang namanya dead cat bounce. Ya dia drop kemudian dia mantul atau going up sampai retracement 0,5 atau Fibo 50%-nya. Ya kalau misalkan di situ kena reject dan nggak mampu melanjutkan penguatannya, ya potensi dia akan turun lagi lebih deep atau setidaknya dia akan testing dulu nih di lowest point sebelumnya di sini. Ya kalau misalkan di situ nggak mampu dipertahankan ya udah dia bakalan koreksi lebih deep lagi. Untuk daily-nya sebentar ya mana ya, untuk daily-nya sendiri ya berarti dia melanjutkan untuk downtrend-nya dia ya. Kenapa begitu ya, ini akan saya clear terlebih dahulu biar lebih enak. Nah ya ini saya akan bahas ulang kenapa seperti itu melanjutkan downtrend. Nah kita bisa lihat ya di sini drop mantul ya, drop mantul, ini drop lagi ya, tapi nggak membentuk atau membuat yang namanya low dari lowest point sebelumnya. Kemudian dia cuma mantul sesaat, kemudian dia melanjutkan penurunannya ya, clearly ini melanjutkan downtrend. Kenapa? Dia tetap create yang namanya lower high, bahkan kenaikan atau pemantulan yang terakhir aja ini membentuk yang namanya lower high dari highest point sebelumnya ya. Teman-teman, walaupun memang at the same time kita tidak melihat untuk sementara waktu dia tertahan di lowest point sebelumnya ya, cuman memang potensially dia masih create yang namanya lower low dari lowest point sebelumnya. Jadi ini yang harus diperhatikan atau diwaspadai. Oke guys ya. Jadi itu untuk si Sen, untuk kita berwaspada untuk skenario buruknya. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan dia skenario bagusnya gimana ya? Udah kalau misalkan dia drop, kemudian dia mampu breakout dan testing dulu setidaknya di area neckline-nya ini, kemudian dia sideways dulu mungkin sejenak, kemudian melanjutkan penguatannya, yaitu adalah skenario terbaiknya untuk si Sen. Cuman tetap aja ya, lebih berhati-hati untuk skenario terburuknya ataupun ketika kalian sudah melakukan akumulasi di beberapa target resisten yang akan dijumpai, kalian bisa mengurangi posisi. Ya bukannya menambah posisi kalian ya, buat lebih safety-nya. Oke, kemudian ini untuk Sen time frame 1 jamnya ya. Kita lihat lebih detail ya. Nah, di sini akan saya tandain dulu untuk pergerakan Sen pakai horizontal ray seperti biasa. Ini kita bisa lihat ya, adanya resistance dan juga trendline support nih, teman-teman. Nah, jadi seperti triangle pattern ya. Lebih jelasnya itu adalah ascending triangle pattern. Jadi kurang lebih seperti ini gambarannya. Ascending triangle pattern guys. Oke. Jadi ini time frame 1 jam by the way. Kita bisa lihat untuk resistennya ini benar-benar berfungsi sekali ya untuk si Sen ini sendiri. Kita bisa lihat dia kena reject di sini. Reject ya. Kemudian untuk supportnya dia mengalami pemantulan di sini. Jadi memang untuk triangle pattern ini masih benar-benar berfungsi sekali lah ya. Atau lainnya kalau misalkan kita nggak lihat untuk triangle pattern apa yang bisa terbentuk, yaitu adalah inverse head and shoulder bisa juga ya. Jadi memang dua pattern ini cukup baik lah ya untuk si Sen. Nah, oke, jadi kalau misalkan kita ukur dari triangle patternnya aja, targetnya sih kira-kira berapa gitu kan pertanyaannya. Kalau kita lihat ataupun ukur ya, ketika dia dari panjang badannya dan sampai dia ketika dia breakout, targetnya itu sekitaran 3,9 dolar, sekitar area itu juga sebelumnya ini menjadi resistance and support ya. Jadi pas banget nih teman-teman ya. Jadi ini adalah area yang benar-benar harus di waspadai ketika memang ini menjadi target kenaikan untuk si Sen ya, ketika dia mampu breakout ya. Cuman kalau misalkan dia breakdown ya, targetnya berapa gitu kan pertanyaannya.
Kalau misalkan dia breakdown ya targetnya akan ke sekitaran 2,3 dolar. Ya, teman-teman harus diperhatikan itu. Nah, kemudian kalau kita berbicara dengan yang namanya inverse head and shoulder, ini juga kurang lebih sama juga ya. Targetnya sama juga. Kenapa targetnya sama juga? Untuk panjang badannya ini ya, dari inverse head and shoulder ini mungkin saya akan hapus terlebih dahulu ya. Kita bisa lihat ini untuk inverse head and shoulder-nya ya. Ini neckline-nya juga sama nih, guys. Nah, ya resistennya sama nih. Oke, jadi kalau misalnya targetnya masih sama di sekitaran 3,9 dolar untuk si Sen ini sendiri. Tentunya harus diperhatikan juga untuk beberapa target koreksi terdekat. Ya, untuk koreksi terdekatnya kita bisa lihat aja ataupun bisa melihat zona ini, area ini. Nah, dimana di situ juga sebelumnya berfungsi ya menjadi support and resistance juga untuk si pergerakan Sen. Dan juga di area situ juga ada yang namanya EMA 34 dan 55-nya itu di sekitaran 3,0 dolar lah, sekitar itu 3 dolaran lah, sekitar area itu ya. Sebelum dia benar-benar mampu untuk nge-breakout dari si resisten ini atau neckline-nya ini. Ya, jadi memang kalau misalkan dia retest dulu ya setelah dia mengalami pemantulan ya, sebelum dia melanjutkan pemantulan atau testing kembali ke resisten terdekatnya ini atau di sekitaran 3,28 dolar ya. Jadi itu yang harus diperhatikan untuk si Sen ini sendiri, teman-teman. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan kita ukur ya dari si swing low-nya dia swing high-nya dia yang terakhir ya ke swing low-nya dia yang terakhir, kita bisa lihat untuk beberapa golden ratio seperti biasa. Oke. Di sini ada retracement 0,3 atau sekitaran 3,3 dolar di mana itu juga dekat sekali dengan area neckline ya ataupun resist yang tadi sudah saya sebutkan untuk si Sen ini sekitaran 3 dolar. Next lagi retracement atau Fibo 50%-nya atau di kisaran 3,5 dolar, next lagi di retracement 0,6 atau kisaran 3,75 dolar, dan next lagi di retracement 0,7 atau di sekitaran 4 dolar, teman-teman. Ya, jadi perhatikan untuk beberapa target berdasarkan Fibo ini. Ya, balik lagi kalau misalkan kita target untuk inverse head and shoulder atau triangle pattern ini sendiri ketika dia sudah breakout memang dia masuk di mendekati ataupun di antara retracement 0,6 dan retracement 0,7 di antara itu ya. Jadi kalau misalkan saya tandain, nah di sini teman-teman. Nah, ini menjadi area targetnya nih. Ya, kisaran 3,7 sampai 4 dolar. Ya, target yang rasionalnya lah untuk jangka pendeknya atau terdekatnya. Kalau memang dia mampu breakout, ya kita lihat dari acuan ini. Jadi itu aja teman-teman update yang bisa saya sampaikan untuk Sen, untuk time frame hourly-nya, ya outlook-nya, kemudian dia juga dari daily-nya ya sudah saya infokan untuk skenario atau potensi yang bisa kita lihat untuk Sen. Ya mestinya dia harus benar-benar break dulu juga kalau dari segi RSI-nya dari level 50. Sekarang kan dia lagi di level sekitaran 41 42 gitu ya. Dia ketika daily-nya ini mampu break area 50, maka kita akan cukup bisa melihat Sen ini pergerakannya lumayan lah untuk kenaikannya gitu ya. Cuman sebelum dia mampu break level 50 untuk RSI-nya, kita nggak bisa mengekspektasikan si Sen ini terbang terlalu tinggi. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk si Sandbox ini. Semoga kalian bisa terbantu ya dengan adanya informasi dari analisa mengenai Sen ini. Dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.